Forum SKPD ya, lingkup kepariwisataan ya, di mana di sini yang hadir itu aspek 2 staf ahli bidang ekonomi pembangunan Bapeda jelas sama mitra-mitra strategis kita lingkup kepariwisataan ya. Di sini intinya adalah kita menyampaikan rancangan rencana kerja kita Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk tahun 2025. Nah, nanti kita mengharapkan masukan-masukan dari yang hadir ya, untuk lebih mengerucutkan lagi mana prioritas kita untuk rencana kerja kita di tahun 2025. Itu ya, kita akan sinergis ya, kita akan sinergiskan dengan prioritas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, yaitu adalah peningkatan SDM. Itu yang jadi prioritas kita. Kalau untuk tahun ini ya kita masih penataan untuk objek-objek destinasi ya, objek-objek wisata. Nah, untuk 2025 ya kita nanti fokus juga ke SDM. Kalau target PAD-nya, Bu? Nah, ini juga PR buat kita ya. Kita harus menggenjot PAD karena tahun lalu itu kita belum tidak tercapai. Tapi mudah-mudahan tahun ini kita genjot supaya tercapai dan meminimalisir kebocoran. Targetnya berapa, Bu? Kita 2 miliar. Ya, yang pertama kita sampah ini kita gerakan kebersihan di masing-masing objek wisata ya, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Garut. Ini ada 5 objek wisata ya, Pagendit, Cangkuang, Sayanggelang, Santowo, dan Caboya. Ya, itu kita upayakan kepada petugas-petugas kita di lapangan untuk menjaga kebersihan dan juga mengajak wisatawan untuk menjaga kebersihan, karena ini benar-benar sudah perlu perhatian lah, udah lampu merah gitu untuk sampah-sampah di tempat-tempat wisata. Cara menyadarkannya seperti apa, Bu? Itu dari Dispardikbud sendiri. Cara menyadarkan masyarakat, karena masyarakat kan yang paling ini terhadap sampah. Ya, terutama yang pengunjung mungkin ya. Ini yang sudah terlihat itu adalah di Bagendit. Di Bagendit ya. Pertama kita staf kita di sana, UPT kita itu melakukan opsi setiap hari, udah bukan lagi sehari berapa kali gitu, setiap hari, dan kita mengajak pelaku-pelaku usaha di lokasi tersebut untuk sama-sama menjaga minimal sekian meter di kiri kanan depan belakang gitu. Dan yang rakit ini kan kita kalau di Bagendit itu kan eceng gondok yang menjadi masalah ya, karena kita tidak mampu untuk mengatasi sendiri. Jadi pengusaha-pengusaha kita ajak juga untuk sama juga sekemampunya mereka gitu untuk mengambil gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita bergerak bersama, melangkah bersama, mudah-mudahan ini bisa teratasi. Kita ada di beberapa objek wisata itu kita kerjasama dengan pemerintah desa setempat, Pak. Jadi kadang-kadang parkir dikelolanya oleh. Tapi ada juga yang lain gitu, Bu. Nah, ini makanya kita pelan-pelan nanti kita kumpulkan dulu informasi ya, karena pasti masing-masing merasa punya kepentingan. Ya, kita kumpulkan dulu mereka, ya tentunya ini kan harus tahap per tahap gitu, karena di dalam ini ada mungkin berkaitan dengan dishub, retribusi gitu. Ya, nah ini kita gini sudah mulai melakukan pembicaraan dengan beberapa SKPD. Ya, nah kemarin itu dengan Dinas Peternakan, event ketangkasan domba itu kita minta informasikan ke kami. Jadi setiap event yang ada atau dilakukan oleh swasta, oleh pihak lain atau mungkin SKPD sendiri gitu, tolong informasikan, karena kalau tidak diinformasikan kita juga nggak tahu, kita nggak bisa bantu untuk mensosialisasikan gitu. Nah, nanti dalam mensosialisasikan kita dengan PHRI juga, kita udah ada rencana ke sana. Kita akan menginformasikan event-event yang kira-kira bisa menarik pengunjung di luar itu ke hotel-hotel. Promosinya itu kan kita punya grup sendiri ya dengan PHRI gitu. Yaitu nanti melalui media sosial, melalui grup-grup yang ada yang kita bentuk. Udah kita buat peringatan pada saat terjadinya pasang ya, gelombang pasang, kita langsung buat peringatan pada pengunjung untuk sementara ini tidak dulu ke Ranca Buaya. Berarti sekarang dilarang masuk ke Ranca Buaya? Karena masih belum stabil. BMKG itu atau BRIN itu sudah menyampaikan sampai tanggal 20 Maret kemungkinan ya gelombang pasang itu akan terjadi. Tapi Pak, kalau pantai-pantai lain, Bu?
Bisa dikunjungi nggak pantai-pantai lain? Ya itu tergantung cuacanya. Kita yang pertama itu wisatawan, calon wisatawan apabila ingin berwisata itu yang pertama itu harus melihat dulu cuaca. Informasi cuaca itu harus dilihat. Karena kita juga nggak tahu kan cuaca ini gimana suasananya. Kita peringatannya karena udah terjadi, agar tidak terjadi lagi nanti yang lebih parah, ya kita peringatannya dengan coba. Tapi dalam satu peringatan itu ada poin-poin, salah satunya adalah mengamati perakiraan cuaca. Kita pokoknya terbuka, kita siapkan semuanya informasi berkaitan dengan wisata yang ada di Garut. Karena tidak semuanya ada di bawah pemerintah kabupaten kan. Ya. Bu, tadi Balai Peminton akan dijadikan bangunan kreatif center ya Bu ya? Balai Museum. Peminton. Belum sampai ke sana, itu baru alternatif. Baru usulan ya Bu? Baru usulan, tapi yang jelas kita udah ingin punya bangunan museum sendiri gitu. Kreatif ya? Iya, dan juga kreatif center karena supaya bantuan anggaran dari pusat, terutama dari Kementerian Pariwisata kaitan dengan ekonomi kreatif bisa turun. Itu kita sama museum. Jadi salah satu pokok usulan kita juga ke depan. Oke, siap Bu.